memaafkan Niki juga nggak sih Bang setelah mendengar kabar kalau dia ditahan gitu Bang? Saya sudah mengatakan bahwa saya prihatin, artinya saya memaafkan. Tetapi proses hukum biarkan berjalan. Karena itu permintaan keluarga dan anak-anak saya. Kakak saya saja dari kampung dan abang saya itu semuanya menyatakan kegembiraan, tapi saya tidak. Dan saya tenang. Kenapa? Karena menurut saya tentu ada sesuatu di balik tindakan dia. Rasa sedih juga Bang? Apakah dia mungkin tidak menemukan sosok suami yang menjadi pengayom hidup dia? Dan saya dari awal sudah katakan kepada kalian bahwa kalau Fadel melaporkan Loli, maka terbuka ruang buat Loli untuk mengungkap semuanya. Dan lewat kesempatan ini, anak saya Loli, Ananda Loli, coba terbuka. Ada apa sesungguhnya? Supaya Loli tidak punya jejak digital. Pernah berpacaran dengan Fadel, mengaku tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, mengaku kepada Om Rasman dan Tante Ade, tapi pada akhirnya berbalik. Nah ini semuanya layak diperiksa. Sehingga saya katakan sekali lagi, hukumlah seseorang itu karena perbuatan. Fakta sun potensi orang perbuatan. Ribuan kata-kata, banyaknya kata-kata untuk menuduh seseorang akan terpatahkan oleh satu perbuatan atau tindakan. Jadi jawabnya, saya maafkan dan saya terus menjalankan kasus ini. Saya tidak pernah mendesak. Kalau saya desak, dia dari kemarin sudah naik dengan tersangka. Tapi saya mau melihat jalan mana yang harus duluan. Tetapi sekali lagi, walaupun NM mendoakan saya dan lain sebagainya, saya katakan bahwa usaha dia ada di manusia, tapi Allah yang menentukan. Kira-kira begitu. Bang juga masih dengan anak-anaknya, apalagi di bulan suci Ramadan Bang. Terkait Loli ya, di-upload oleh Nikita, Loli menjamin untuk penangguhan penahanan Nikita Mirzani. Ini seperti apa? Pertanyaannya, anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer. Fahmi, kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan, tutup. Atau dia aborsi, dia melakukan, ada pidana. Tapi kalau untuk menjamin dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya dan atau suaminya. Nah pertanyaannya, suami yang mana dulu? Orang tuanya di mana? Jadi kalau itu saya kira poinnya tidak cukup kuat. Dan saya minta, Loli, tolong, jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Apalagi saya insya Allah segera akan naik sini. Seminggu kemudian akan jadi tersangka, akan diproses. Jadi saya tidak menggebu-gebu karena saya tahu ini akan jalan. Begitu. Ini salah satu senjata Niki juga Bang, artinya membawa anak, artinya sebagai single parent ya, itu juga. Tadi. Bahwa saya katakan ketika dia mempermasalahkan Loli hamil, dan itu sebuah aib yang besar menurut dia, sehingga dia menganggap bahwa Fadel itu orang yang paling jahat. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa hamil 3 bulan dan tidak jelas siapa laki-lakinya, karena dia bilang itu adalah pemberian Tuhan sehingga dia harus rawat. Nah, jadi ini orang ambivalen. Maka menurut saya, apakah banyak orang yang bersenang hati? Saya kira, yakin saya banyak. Tapi saya tidak berada di posisi yang senang dia dipakaikan baju oranye.
Semua kita pasti ada masalah, tapi berusahalah untuk kita memperbaiki diri, dan kalau salah minta ampun pada Allah dan minta maaf pada manusia. Begitu. Bang, tapi kalau menurut Abang dari sisi hukumnya Bang, Nikita dapat ditanggungan nggak sih Bang? Apalagi dia kan seorang ibu ya, maksudnya memiliki anak yang masih di bawah umur. Bang, kalau menurut Abang gimana nih? Nah, selama ini dia happy aja. Dia orang yang paling happy, bahkan sudah jadi tersangka masih terus cuak-cuak di medsos. Ya kalau menurut saya, tentu penyidik melihat bahwa ada 2 anak sekarang, bahkan Loli masih di bawah umur, yang menjadi tanggungan dia, ya kan? Tapi orang masih lihat juga jejak rekam dia, bahwa dia sebenarnya dalam kehidupan dia, bahwa ya, dengan tindakan dia itu dia mungkin dianggap oleh polisi merendahkan harkat dan martabat, sehingga dianggap mainan. Pertama, dia bilang, nggak apa-apa, saya akan hadapi. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia hamil. Yang ketiga, dia kemarin sempat diinfus sama dokter Oki katanya. Nah, dan sekarang dia datang setelah dia minta tanggal 3, lalu kemudian dia mangkir, dipanggil lagi, dan dia datang hari ini lalu melakukan proses penahanan. Saya kira ini sudah dipertimbangkan oleh penyidik, tentu secara matang sudah dipertimbangkan oleh penyidik. Oke, begitu. Bang, tadi juga pada saat ditampilkan Nikita dengan memakai baju oranye ya, dia terlihat happy bahagia, bahkan sampai mengibaskan rambut. Kalau Abang sendiri melihat gestur dari Nikita tersebut bisa dibilang tuh Iya, happy. ada orang yang jago berakting. Ya, bayangkan aja dengan cara dia begitu dapat 4 miliar, bos. Kita lawyer aja susah payah. Nah, saya tahu Dr. Reza Gladys, saya tahu Dr. Tauba Mufid. Untuk ngeluarin miliar itu berat, bos. Kenapa sampai keluar 4 miliar? Oh, ini tentu ada sesuatu yang berat. Makanya saya katakan, kalau memang ada peran dokter, oh sebut aja NS, polisi juga kejar. Dan apakah RG ini juga membuat laporan polisi karena apa? Tentu ada semuanya. Lu kalau lu tidak salah, tak mungkin orang laporin lu takut. Ya kayak saya dicuap-cuapin tiap hari juga nggak masalah. Nah kenapa dicuapin lu takut? Berarti ada sesuatu kan? Makanya saya katakan cari semuanya sehingga ketahuan siapa yang melakukan apa, siapa yang melanggar apa. Begitu. Oke, cukup? Bang, Thank you. mungkin Bang, satu lagi Bang. Saya 2 deh, saya satu. Nah, apa? Bang, merasa sedih juga nggak sih ini bulan suci Ramadan, baru mulai puasa, terus sebentar lagi lebaran, tidak bisa berkumpul sama anak-anak, apalagi dia baru baikan sama Loli, terus dipisahkan lagi, terus yang kedua anak-anaknya 2 masih kecil di bawah umur. Makanya saya katakan, ya hidup itu kan tabur tuai. Sejujurnya kita prihatin memang, tapi itulah yang terjadi. Saya masih ingat dia bilang saya nanti malam akan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya begitu. Saya enggak ini. Saya pikir sudah. Yang penting ini efek jerah bagi siapapun. Kita nggak tahu rencana bagaimana ke depan, tapi kita berupaya agar ini lebih baik. Ya siapa tahu memang pertimbangan penyidik berubah karena dia sakit dan lain sebagainya. Kalau udah begini posisinya, saya kira Loli juga nggak salah kalau dia balik ke rumah dia sekarang ngurus adik-adiknya. Karena dia pernah ngomong bahwa ketika NM ditahan, kemudian mereka tinggal di rumah, Loli itu bilang nyaman. Ya kita nggak tahu. Mana tahu nanti ada perubahan sikap atau mungkin dan lain sebagainya. Ya yang pasti NM ini kan yang paling menjadi pertimbangan dari aspek yang mana? Kalau dari aspek asuhan, saya kira udah lumayan besar-besar anaknya. Bukan bayi kan? Mungkin barangkali biaya hidup. Nah, tapi kalau dia kan selama ini kan banyak duit ya, mungkin dia bisa lah. Ya itu tadi yang saya agak berpikir ancaman hukumannya, bos. Ancaman hukumannya itu tinggi dan besar sekali. Begitu, makanya nih nyonya saya ini asik marah. Udah, saya nggak begitu. Nah, apa perilaku dia, biarlah itu menjadi resiko dari apa yang dia lakukan. Begitu. Thank you. Oke, Abang. Jadi saya punya itu insya Allah Kamis sudah naik sini.